puasa semua pasti buat bahagia. Bertajuk Minang naik kapal selam, dulunya di perkantoran. Dan kami ucapkan salam untuk sobat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azida Izayani. My name is Ahista Dinda Kitanza. Nihao Wajau Yudhana Vijaya. Ismi Firdauna. Halo, kita semua natulis poni. Hai sobat Muntas, masih semangat kan puasanya? Kalian kisah pemuda yang terkenal ya? Sobat Muntas tahu nggak sih siapa pemuda yang terkenal itu? Penasaran kan? Yuk simak dari kita. Kala itu tinggallah seorang pemuda miskin yang hidup di daerah Yaman. Pemuda itu hidup berdua dengan sang ibu setelah ditinggal sang ayah sejak kecil. Ibunya telah memasuki usia senja dan mengalami kelumpuhan serta kebutaan. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki penyakit sontak atau tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Pada suatu malam, ibunya berujar, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Kirimkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Ini asal mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, apalagi ia harus melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya akan menaiki unta untuk perjalanan mereka dan membawa perbekalan yang banyak. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais Al-Qarni yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Karena keadaan Uwais yang sangat miskin, hal itu membuat ia termenung. Tetapi ia tidak pernah putus asa untuk memenuhi permintaan ibunda tercinta. Setiap hari ia selalu berpikir mencari jalan keluar, hingga pada akhirnya ia membeli seekor lembu dan membuat kandang di atas puncak bukit. Setiap hari ia bolak-balik menggendong anak lembu itu menuju ke puncak bukit. Waktu berlalu, lembu itu semakin besar. Otomatis tenaga yang Uwais keluarkan semakin besar. Kebiasaan seperti itu berlanjut setiap hari hingga 8 bulan berlalu, hingga sampailah musim haji tiba. Lembu itu mempunyai berat 100 kg dan juga otot-otot Uwais Al-Qarni yang semakin membesar. Ternyata kebiasaan menggendong lembu bolak-balik ke puncak bukit adalah bentuk latihan Uwais agar bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah demi melaksanakan haji. Uwais akhirnya menggendong ibunya pergi dari Yaman menuju Mekah demi memenuhi permintaan ibunya tersebut. Ia tetap tegak menggendong ibunya untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Ibunya pun heran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun jawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ibu dan ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, keinginan yang sungguh mulia dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya. Uwais yang memiliki penyakit sopak itu juga sedang hilang dan tersisa beberapa putih. Setelah berlalu beberapa tahun, Uwais Al-Qarni pun wafat dan anehnya pada saat itu banyak sekali orang yang berdatangan ingin memberikannya. Ketika tidak dikafani pun banyak orang juga mengafaninya. Demikian pula ketika orang tidak menggali kuburannya. Di sana sudah banyak sekali orang yang berdatangan untuk mengafankan Uwais Al-Qarni. Meninggalnya Uwais Al-Qarni ini mengatakan masyarakat kota Yaman karena terjadi hal-hal yang mengherankan, seperti seorang kaya yang tidak dihiraukan dan orang-orang asing yang tidak dikenal ikut berdatangan untuk mengafankan Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais wafat, ia mengembangkan penduduk Yaman dengan adanya orang-orang asing yang tidak dikenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyak. Ternyata banyak yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni adalah malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Hal yang menjadikan Uwais istimewa di mata Allah karena bakti dan ketakwanya pada sang ibu. Uwais tak pernah sekalipun mengeluh untuk mengurus ibunya yang telah lama dan begitu terbatasan fisik. Bahkan Uwais sanggup menulis permintaan ibunya dan mengurus antreannya untuk berhaji. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabatnya, jika suatu saat para sahabat bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang memiliki bulatan putih di tubuhnya, maka mintalah doa dan pengampunan Allah kepadanya. Karena Uwais memiliki derajat yang tinggi di
langit. Uwais adalah tabib yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Ana akan Yasharu bi Uwais." Sesungguhnya tabib yang paling terbaik adalah seorang pria bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Tubuhnya sudah putih-putih. Beritakanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais adalah tabib yang paling terbaik. Jadi dari kisah Uwais Al-Qarni kita dapat ambil pelajaran keutamaan birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua, terutama ibu. Berbakti pada orang tua termasuk ilmu ibadah atau kerabat yang pertama. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan-jangan kau kata Makkah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dongeng ini membawa berkah untuk sahabat Munta semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.